Insyaallah. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh, para bapak lan ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah dalu niki kula panjenengan saged sami kempal teng Masjid Al-Manar, Kelurahan Derajat, Kecamatan Kesambi. Derajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Mudah-mudahan rawuhi kula panjenengan teng tempat niki jadi sebab kula panjenengan diridhoni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ila amqal wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirah. Berikutnya kula panjenengan kita harus iman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Sayyidina Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan kebenaran. Allah utus kepada seluruh makhluknya Allah, ya, seluruh makhluknya Allah, bukan hanya manusia tapi jin juga, karena jin juga diperintah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami perintahkan jin dan manusia, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tapi Rasul dari bangsa jin nggak ada, ya. Rasul dari bangsa jin tidak ada. Rasul itu semuanya dari bangsa manusia. Hanya kalau wali mungkin ada, di bangsa jin ada, ya, manusia ada. Nah, kalau Rasul tidak ada pada bangsa jin, terus beribadah, ya, ada nuzuru jin yang memberi peringatan, mengajarkan kepada kalangan jin, tapi diambil ilmunya syariate dari Rasul dari bangsa manusia, ya. Allah telah mengutus Sayyidina Muhammad, hamba dan Rasulnya, kepada semua makhluk, termasuk, ya, dalam hal ini adalah jin dan manusia, ya. Untuk apa diutus? Untuk memberi petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan dan akhirat mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kehidupan kita di dunia, dan agar kita semua selamat di akhirat. Ning dunia enak uripe, ning akhirate selamat. Tujuannya Nabi Muhammad diutus kepada kita umat
manusia. Ya, para bapak dan ibu yang saya hormati. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bil mu'jizatiz zahirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat yang nyata. Nabi Muhammad ku mukjizatnya akeh. Ingat-ingat, setiap mukjizat yang Allah berikan kepada para rasul, para nabi, maka Nabi Muhammad pun diberi, punya, bahkan lebih. Ya, misalnya Nabi Musa dengan tongkatnya membelah lautan. Nabi Muhammad itu mukjizatnya membelah bulan. Bulan pernah terbelah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Nabi Isa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nabi Muhammad bukan hanya menghidupkan orang yang sudah meninggal, menghidupkan orang meninggal sih nggak usah Nabi Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, walinya Nabi Muhammad, wali umat Kanjeng Nabi Muhammad, wali dari umat Nabi Muhammad, bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad bisa menghidupkan hati yang mati. Ya, hati yang mati. Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang. Ya, Nabi Muhammad pun bisa ngomong dengan binatang. Ya, Nabi Muhammad bisa ngomong karo binatang. Ini banyak kisah-kisahnya. Nabi Muhammad pernah memanggil pohon, pohon dipanggil mendekat ke Nabi Muhammad. Melaku pohonnya, berjalan pohonnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah lagi mukjizatnya diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7 sampai ke Sidratil Muntaha, arane Isra Mi'raj. Tapi mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad, abadi, kekal. Ya, kalau mukjizat yang lain tidak kekal, Pak Bu. Misalnya membelah bulan, kini bulan wis trep maneng. Nabi Muhammad pernah keluar air dari jari jemarinya, kini wis sudah nggak bisa disaksikan. Isra Mi'raj nggak bisa disaksikan. Mukjizatnya Nabi memanggil pohon nggak bisa disaksikan. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW apa maning? Ngobrol karo binatang nggak bisa disaksikan. Termasuk mukjizatnya nabi-nabi terdahulu tidak bisa disaksikan. Tapi kalau mukjizat berupa Quran masih bisa kita saksikan sampai saat ini. Ya. Mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu alaihi salatu wassalamu sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur, benar dalam menyampaikan semua kabar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad mengabarkan apa saja kepada kita itu pasti benar. Nabi Muhammad ngomong apa baik, dawuh apa baik pasti benar. Nabi Muhammad itu enggak pernah bohong. Misalnya minas sirati wal mizan wal haud. Misalnya nanti pada hari kiamat akan ada sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka, ada mizan, timbangan amal, ada haud. Haud itu apa? Telaga. Ada telaga Kautsar. Itu juga dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ghairi dzalika min umuril akhirah. Dan semua selain itu dari perkara akhirat, wal barzah wa min su'alil malakain, barzah, pertanyaan malaikat mungkar nakir, wa azabil qabri wa na'imiha, azab kubur dan kenikmatan kubur, semuanya adalah
sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad dan itu pasti benar. Dibahas siji-siji. Yang pertama, setelah orang meninggal dunia, ki alam ku ana 5. Alam itu ada 5. Satu, alam roh. Alam roh. Alam roh itu alam saat Allah menciptakan roh kita, tapi belum ada jasad kita. Arane alam roh. Arane alam roh. Ya. Kemudian ada alam rahim. Setelah alam roh kita pindah ke alam rahim. Ya, kapan alam rahim itu? Kapan roh pindah ke alam rahim? Saat kita berada dalam kandungan ibu kita, umurnya 120 hari atau 4 bulan. Saat kita berada dalam kandungan 4 bulan, Allah tiupkan roh ke janin kita, ya, ke janin kita, lalu kemudian kita hidup di alam rahim, ya, uripe ning alam rahim. Setelah alam rahim pindah ke alam dunia. Kian kiarane alam dunia. Ya, kita urip ning alam dunia. Sewise masuk ke setelah kita di alam dunia, nanti kita meninggal dunia, kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Ya, guys, aja ribut bae, cong. Nak. Jerok nang. Keder. Ceramah keder kapan ribut bae keder. Jerok nang. Diam ya. Kalau mau ngobrol di luar boleh di luar. Setelah kita hidup, nanti kita akan mati. Semua nih mati semua kita ini. Nanti setelah mati kita berada di alam barzakh. Ya, yang mati itu tubuh kita. Roh kita tidak mati. Rohnya beli mati. Jadi kalau ada orang mati, yang mati itu jasadnya, rohnya tidak mati. Badannya yang mati, rohnya nggak mati. Rohnya masih hidup. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia, itu rohnya masih ada di situ, sekitar itu, melihat siapa yang nangis, siapa sing senang, siapa sing sedih, siapa sing bahagia. Itu tahu roh itu. Ya, ruhai waru. Ya. Bahkan ketika jenazah dimandikan, rohnya tahu. Ruhai waru. Ya, rohnya tahu. Jenazahnya dikafani, rohnya tahu. Tahu, rohnya ada di situ menyaksikan, termasuk siapa yang hadir tahu rohnya. Terus berikutnya dimandikan, disolati, diangkat. Bahkan kalau rohnya roh orang baik, rohnya itu mengatakan qaddimuni, cepetan antar jenazah saya ini ke kubur, karena diperlihatkan nikmat surga, nikmat kubur. Nih, kok sampean ning kubur bakal oleh nikmat, ki bakal kok sampean arep manjing surga, ki nikmati surga di seperti ini. Maka karena senang, mayatnya, rohnya mengatakan cepetan anterin ke kubur. Kalau mayatnya orang baik. Tapi kalau mayatnya bukan orang baik, rohnya mengatakan jangan diantar, jangan, celaka saya ini, jangan, mau bawa kemana ini, jangan. Ya, roh itu bisa ngomong, tapi kita orang hidup tidak kedengaran, nggak kedengeran kita ini, ya, nggak kedengeran, dan kita nggak melihat. Setelah itu jenazah kita, badan kita dimasukkan ke alam, dimasukkan ke kubur, kemudian ditutup, lalu kemudian kita dihidupkan, dibangkitkan. Nanti datang dua malaikat
arane malaikat mungkar dan nakir. Nanti semuanya akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya wis weru kabeh ya. Ada 6 pertanyaannya yang akan ditanyakan. Terus ana bocorane. Wah, kalau gitu saya hafalkan saja. Hafal kalau nggak pernah sholat, amal baiknya nggak dilakukan, karena gelagepan, beli bisa jawab pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Jawabnya Allahu Rabbi. Lah kalau nggak kenal Allah, nggak pernah sholat, beli yang puasa, ditakoni man rabbuka, tidak akan bisa jawab. Ya, nggak akan bisa jawab. Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawabnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak pernah baca sholawat, sunnahnya nggak pernah kita kerjakan, apa maning? Sunnahnya nggak tahu, keluarganya nggak kenal, ke Nabi Muhammad nggak peduli, perjuangan dakwah beli nggak peduli, maka tidak akan bisa menjawab man nabiyuka. Yang ketiga, madinuka, apa agamamu? Jawabnya Islamudini, al-Islamudini, Islam adalah agamaku. Lah kalau orang yang nggak pernah perhatian, nggak pernah punya perhatian dalam perjuangan Islam, beli pernah berjuang, ya beli bakal bisa jawab. Ning masjid ora peduli, ning madrasah beli peduli, ning pondok beli peduli, ning syiar Islam beli peduli. Ketika ditanya madinuka, apa agamamu, ya beli bisa jawab. Ya. Berikutnya yang kelima, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Terus apa? Ma kitabuka, apa kitabmu? Kitab kita adalah Al-Quran. Barang Qurannya belilok diwaca, Qurannya nggak pernah dibaca, maca status WhatsApp terus, yang dibuka TikTok baik karo WhatsApp, karo YouTube, karo Instagram yang dibuka. Maka ketika ning alam kubur ditanya malaikat, ma kita buka, masa jawabnya al WhatsApp wal Instagram wal YouTube wal Twitter wal TikTok. Nah, awas, makanya mumpung belum masuk kubur, ayo kita baca Al-Quran, pahami Al-Quran, ngaji Quran, daras Quran, coba ngamalakan Al-Quran supaya ketika masuk kubur bisa jawab. Ya. Terus pertanyaannya maneng, ma kiblatuka, apa kiblatmu? Kiblate Baitullah, Ka'bah, Baitullah kiblati. Ya, Ka'bah maknanya madhep kiblat. Maknanya madhep kiblat itu taat, tunduk, patuh kepada hukum-hukum Gusti Allah, hukum-hukumnya Gusti Allah. Ya, barang ning Gusti Allah ora nurut, ya beli bisa jawab engkoe. Kemudian yang keenam pertanyaannya, man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Al muslimuna wal muslimat wal mu'minuna wal mu'minat. Barang karo pada bewong Islam tukaran bae, iri dengki, musuhan, eng-engan, beli baturan. Ketika masuk kubur ditakoni man ikhwanuka, gelagepan beli bisa jawab. Maka perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan kitab, ya, dengan Al-Quran, dengan saudara kita, dengan apa maneng? Nah, dengan hukum-hukum Allah. KB ku diperbaiki sebelum kita masuk
kubur. Sebab wong kapan ning wong manjing kubur engko ditakoni malaikat. Ya, ditakoni ning malaikat. Takoni, beli bisa. Kulan jenengan gawa kertas contekan nggak bisa. Sebab jawabnya tergantung amal perbuatan. Ya. Kalau bisa jawab akan dapat nikmat kubur, kalau nggak bisa jawab akan dapat siksa kubur. Pengen beli selamat dari siksa kubur, pengen beli? Jaga 4 perkara, laksanakan 4 perkara, jauhi 4 perkara. Buat pengen selamat, siji, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dijaga supaya selamat sing kubur. Aja sholate ari kelingan bae, barang ake beli kelingane. Sholate ari lagi eling bae, barang ake beli elinge. Sholat 5 waktu jaga waktu aja sampai bablas. Ya, berikutnya sedekah, jaga sedekah. Walaupun tiap hari hanya 1.000, hanya 2.000 sedekah, dijaga sedekah. Yang ketiga membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Tiap hari aja tinggal baca Quran, walaupun hanya 1 halaman. Ya, baca Al-Quran. Aja orang dibaca Qurannya. Ya. Berikutnya sering baca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sering dibaca iku. Jadi kapan uang pengen selamat ning kubur, lakukan 4 perkara. Jaga sholate, jaga sedekahe, jaga baca Qur'ane, jaga baca tasbih. Sering baca subhanallah. Jauhi 4 perkara. Siji bohong. Kapan pengen selamat ning kubur ki jauhi 4 perkara. Siji bohong, aja sering bohong. 2 khianat. Ya, khianat, tidak amanah. Karena khianat. Kang ketelu adu domba. Papat, tidak menjaga kesucian saat kencing. Awas ki, ake wong disiksa ning kubur sebabnya karena 2 perkara. Siji adu domba, loro cewek beli bersih. Bapak-bapak, Pak, kapan cewek sing bersih? Kang dibasu aja mung anu bapak, ku nyiprat ning sikile kudu di basuh. Ibu-ibu pada bebo sebab semprotane sejen. Ibu-ibu ki semprotane sejen. Maka ibu-ibu kapan pipis, kapan buang air kecil dibasuh kanan kiri depan belah, watir nyiprat. Ya, jauhi. Iki disebut dalam kitab Fathul Alam bi Syarhi Mursyidil Anam. Berikutnya, uang kapan disiksa ning kubur? Sampai kapan? Sampai diampuni oleh Allah atau sampai hari kiamat. Ya, kapan diampuni oleh Allah bisa? Bisa. Diampuni sebabnya apa? Siji sebab rahmati Allah. Allah ngerahmati, wis diberhentikan. Ada kalanya lewat doanya orang lain, didoakan orang lain, dihentikan siksanya. Bisa, Pak. Ya, orang bisa disiksa karena mendapat doanya orang lain. Ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak mana kang disiksa beli mandek-mandek, anak kang mandek, seret berhenti, wes dapat rahmat, selesai disiksa ning kubure. Ada yang disiksa terus sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi siksa kubur itu ada. Terus wong kang ning kubur iku papunten bisa terasa dengan sekelilingnya.
Makanya misalnya ana wong Islam haram dikubur ning pemakamane wong non Islam. Wong non Islam haram dikubur ning pemakaman wong Islam. Usahanang lamun bisa dikuburiku ning pareke kuburane wong soleh, wong baik. Kapan dikubur ning kuburane pareke wong baik, insyaallah oli nikmate. Sebab wong baik iku wong soleh sering didonganang ning wong. Wa usulihim wa furu'ihim wa hawasihim. Ari wa usulihim bu kakek moyange, wa furu'ihim anak keturunane, wa hawasihim kanan kiriye wong kang dikubur ning sekitare Gusti oli kebagian kabeh. Ya. Makanya kapan dikubur ning pinggire wong soleh, insyaallah oli nikmat. Tapi lamun dikubur ning pinggirane wong toleh wong blegedut. Ya, wong blegedut disiksa kulan jenengane libab. Apa aja? Libab, ngerti beli libab? Libab apa? Hah? Berisik, kena tetanggae disiksa apa? Itu kerasa. Ya. Makanya anak kisahnya anak wong ngimpi ketemu anak wadone, ketemu anake sing meninggal dunia dikubur. Anaknya ngomong, Bu, kula njaluk dipindah Bu, aja ning kene dikubure Bu, pegel libeb berisik pisan duwe tangga pun kubu. Ngimpi maning jenggirak maning. Wong tuwe melas ya Allah anake kula njaluk dipindah kubure. Kin sing setan ta sing Gusti Allah bener ta beli. Kok sakiki ngimpi maning. Bu, kula kubure njaluk dipindah Bu aja ning kono Bu. Bu aja ning kono Bu. Libeb Bu, libeb. Ya, berisik sumpek ribut bae tanggae kubu. Sekiki seterusnya. Akhirnya izin ke ulama, ke kiai, matur cerita, kemudian jare kiai ya wes rok dipindah. Ya, setelah sekian waktu dipindah, barang dipindah, wis dipindah, ngapunten, wis dipindah, ngimpi maning Bu kesuwun Bu, ken wis beli libeb maning. Ya, maka dikubur iku wong ning kubur masih bisa ngerasanang, bisa krungu apa kang ning kubur tangga bisa krungu. Wone disiksa apa ya krungu. Ya memang tidak pengaruh dengan amal kita, dengan amal ibadah kita, tapi krungu libeb bae. Yang jenengan bae, duit tangga tukaran bae. Ya, risih beli. Risih. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kita meninggal dunia, Allah menempatkan kita dikuburkan di dekat kuburannya orang soleh, sehingga kita semua kecipratan enake, kecipratan baike, kecipratan kebaikan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon kang saged kula sampaikan, mungkin dilanjutaken ba'da salatil isya wallahu a'lam bissawab. Kita di alam arwah itu lama sekali. Ya. Ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Nabi Adam melihat arwah anak keturunannya termasuk kita. Baru masuk kita ke rahim ibu kita itu ya nembe. Kemudian kita di alam rahim cuma sebentar, paling 5 bulan 6 bulan, mulai dari 4 bulan kan sampai lahir. Lalu sekarang kita hidup di dunia sebentar. Nanti di alam barzah lama sekali Pak kita ini, sampai kiamat. Kita mungkin umur 60, 70, 80 tahun lah. Setelah itu meninggal. Kita hidup di dunia ini, di alam dunia hanya 60, 70, 80 tahun. Ya mentok-mentok 100 tahun lah. Gitu ini. Nanti masuk ke kubur, dikubur, di alam kubur kita lama sekali. Sampai kapan? Sampai kiamat Pak. Ya, di alam kubur kita lebih lama. Maka ayo kita persiapkan bekal untuk menghadapi alam barzah atau alam kubur. Dinamakan barzah sebab barzah itu perbatasan. Alam perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat. Arane alam barzah. Jadi barzah maknanya
berbatasan. Ya. Nanti setelah di alam barzah kita akan dibangkitkan dari kubur. Nah, keadaannya orang dibangkitkan dari kubur tuh macam-macam, Pak. Ada orang yang berkendara, dibangkitkan nanti punya kendaraan. Ini orang yang bertakwa. Ada yang jalan kaki. Ini gambaran orang yang amalnya sedikit. Ada yang berjalan dengan wajahnya. Jalan dengan wajahnya. Kita kan kalau sekarang jalan ya pakai kaki. Tapi ada di dunia ini jalan pakai perut. Ular, saudara. Nah, di akhirat nanti ada orang jalan dengan wajahnya ketika dibangkitkan dari kubur, yaitu orang kafir dan pemakan riba. Ada yang rupanya berubah menjadi kera. Siapa itu? Orang yang suka ngadu domba, jadi kera. Ya. Ada lagi yang berubah jadi babi, wajahnya berubah jadi babi, rupanya berubah jadi babi. Ini orang yang suka makan haram, berubah jadi babi. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi yang buta, mata nggak bisa ngelihat, dibangkitkan nggak bisa melihat. Padahal waktu di dunia bisa ngelihat. Saat dibangkitkan peteng gelap kabeh karena nggak bisa melihat. Ini orang yang zalim, orang yang sewenang-wenang masalah hukum. Nah, awas ki penegak hukum kalau aneh. Ya, mentang-mentang sing salah ki wong cilik dizalimi, hukumannya gede, suwe, berat. Ada lagi orang yang dibangkitkan keadaannya tuli dan bisu. Kupingnya tuli, telinganya tuli, mulutnya bisu. Siapa ini? Orang yang ujub, bangga dengan amalnya, muji-muji amalnya dewek baik. Bangga, ujub. Kok neng akhirat kupingnya budak, cangkemnya bisu. Kemudian ada orang yang mengalir nanah dari mulutnya. Nah, awas ini. Orang yang suka menasehati tapi tidak mengamalkan. Nanti keluar keluar nanah dari mulutnya. Nah, hari nanah ku suci ta bersih ta kotor. Kotor, menjijikan, keluar dari mulut. Na'udzubillahi min dzalik. Ada lagi orang yang ketika dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki, padahal di dunianya anak tangannya anak sikile, tapi ketika dibangkitkan laka tangannya laka sikile. Itu orang yang suka menyakiti tetangga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, setelah dibangkitkan keadaannya macam-macam, kita berkumpul di satu padang, arane padang mahsyar. Setelah dibangkitkan, ya, engkau ning padang mahsyarku, Pak, dalam Sahih Bukhari disebut nanti bawahnya tuh bentuknya bukan tanah tapi perak semua, nggak ada jeglas-jeglos, lurus kabeh, perak kabeh semuanya. Ya, semua orang dibangkitkan di padang mahsyar itu dalam keadaan telanjang semuanya, nggak ada yang pakai baju kecuali Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang terhijab, semuanya telanjang, pudaan kabeh, sing lanang kang mawe sunat pudar kabeh, lepas lagi Pak, seperti sebelum dikhitan, insyaallah pudar kabeh, nggak dalam keadaan ya lepas bebas, kayak yang durung sunat, nggak ada yang pakai sendal. Siti Aisyah cerdas takon, jeung Nabi, kapan keadaannya mengonon, ku izin deleng-delengan. Saking mencekame keadaan saat itu sehingga orang tidak sempat untuk saling melihat. Ya, misalnya ana wong lagi adus, lalu gempa gede pisan gempa. Ayo, kira-kira kadang-kadang metu sing kamar mandi beli nganggo anduk. Kenapa beli kepikir? Ya wis beli mikir wis. Oh, beli mikir isin wis. Karena apa? Takut. Ya. Keadaan saat itu mencekam. Dikumpulkan. Matahari didekatkan qadra zira, seukuran 1 zira. 1 zira itu
Qadromil, mohon maaf, dikumpulkan qadromil. Mil itu ada mil 1,2 km, ada lagi mil itu orang kalau pakai celak, anggo sifat mata, celak itu namanya mil kang dilepet nang ning mataran mil. Kalau bahasa kiai-kiai zaman dulu saking parke matahari 1 jengkal, ya. Nanti orang ada yang keringetnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang keringetnya sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher. Nabi isyarat, ada yang sampai di bawah hidungnya, ada yang tenggelam dengan air keringatnya. Matahari dekat dalam keadaan telanjang, tiap orang keringetnya sesuai dengan amalnya masing-masing. Itu kejadian bukan hanya setahun 2 tahun, bukan hanya 1000 tahun, 2000 tahun, 50.000 tahun. Ini Nabi yang cerita. Ini kita semua bakal ngalami fase itu, Pak. Maka persiapkan kita ini. Ada di fase itu. Ya, kowe kula jenengan kuning padang masyarakat keadaane menghonon lu 50.000 tahun. Kelelep ning banyu keringet teh 50.000 tahun. Aja maning kelelep ning banyu keringet, kelelep ning kolam renang bae keglabakan 5 menit wis Masya Allah. 50.000 tahun. Gak ada orang pingsan, gak ada orang mati. Masya Allah, keadaannya luar biasa. Susah payah ning padang mahsyar iku. Sampai wong kafir kedonga, Allahumma qulna an hadzal mauqif walau ila nari jahannam. Ya Allah, pindahkan kami dari tempat ini, dipindah ning neraka jahanam ya apa-apa wis Gusti, yang penting aja ning kene wis. Gitu. Beli baru neraka jahanam ya lebih-lebih lagi. Ya. Kulan jenengan ki bakal ngadepi keadaan di padang mahsyar yang sangat mencekam. Lalu para pembesar, para wali iku kumpul priben iki. Wis beli pada kuat. Yuk marek ning Nabi Adam. Nabi Adam dipareki. Nabi Adam, jenenganku Abul Bashar, bapai manusia, tolong kami Nabi Adam. Wis beli kuat ning padang mahsyar iki. Cari Nabi Adam, dari Nabi Adam, nafsi idhabu ila ghairi. Kula hanya bisa nolong awak dheweke kula beli bisa nolong sampean kabeh. Wis mana lunga aja ning kita. Gusti Allah lagi murka. Allah pada hari ini sedang murka. Murka Allah seperti ini tidak pernah terjadi. Allah murka seperti ini sebelumnya, dan Allah tidak akan pernah murka dengan murka yang seperti ini setelahnya. Maknanya ning padang masyarku Allah ghadab, Allah sangat amat marah, amat sangat murka Allah. Ya, cari Nabi Adam kita wedi, engko lamun kita njaluk kowe diungkit-ungkit, kita pernah bengen melanggar kah? Duwe kasus kamu mana marek bae ning Nuh. Aja nih kita kruduk marek ning Nabi Nuh, perjalanan 500 tahun, Pak. Pembesar umat ki, jaluk tulung. Nabi Nuh, engkau kan Adamus Tsani, engkau bapaknya manusia yang kedua, engkau adalah Nabi Rasul Ulul Azmi, engkau doanya mustajab, tolong kami, mintalah kepada Allah. Wes padang masyarakat wes. Cari Nabi Nuh, Allah memberikan saya satu doa yang mustajab, dan itu sudah saya pakai untuk menenggelamkan orang-orang kafir di dunia. Wes mong kita mong beli bisa, Gusti Allah lagi nyewot kan. Ning sajane baik. Izhabu ila Ibrahim, marban Ibrahim, gruduk 500 tahun. Para wali, para pembesar umat ini datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, engkau adalah Abul Anbiya, bapak para nabi. Engkau adalah bapaknya para nabi. Tolong kami. Jare Nabi Ibrahim, kula pernah bobat ping 3. Mau Gusti Allah lagi nyewot, kok diungkit-ungkit pisan. Enggak mau saya. Nafsi idhabu ila ghairi. Kalian pergi saja ke yang lain, saya enggak bisa, hanya bisa nolong diri saya sendiri. Idhabu ila Musa. Pergi sana ke Nabi Musa. Barang geruduk suwe perjalanan 500 tahun, ketemu Nabi Musa. Ini Imam Bukhari nyebut. Ya, Nabi Muhammad yang cerita. Datang ke Nabi Musa, ya Musa, anta kalimullah, engkau adalah kalimullah. Engkau adalah orang Nabi yang pernah diajak dialog langsung dengan Allah.
tolong kami, ini sudah payah ini kita di padang mahsyar, kita pengen dipindah, udah cukup, mintalah kepada Allah. Kata Nabi Musa, saya pernah bunuh orang, waktu di dunia pernah dorong orang, nggak sengaja orangnya mati. Takut saya kalau nanti Allah mengungkit kesalahan saya, Allah lagi murka saat ini. Tidak pernah Allah murka sebelumnya dan tidak akan pernah Allah murka setelahnya dengan murka yang seperti ini. Wis mana jaluk tulung ya ajaran kita, izhabu ila Isa, markan mana ning Nabi Isa. Ning Nabi Isa sama jawabnya, belum bisa kita nulungi. Kita ku dianggap Tuhan ning umat kita. Gusti Allah lagi nyewot, gue pribadi lamun kita yang kau diinterogasi Gusti Allah. Mana marka ning Ahmad, ning Muhammad, maka datanglah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika dimintai tolong, kata Nabi, ana laha ya isun sing duwe syafaat, isun sing duwe pertolongan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah, memuji kepada Allah dengan pujian yang Nabi Muhammad mengatakan belum diwahyukan. Kita durung-urung pemuji lagi. Engkau saat itu Allah mewahyukan dengan pujian. Maka kemudian ada seruan, ya Muhammad isfa' ra'sak, Muhammad, ya Muhammad irfa' ra'sak, angkat kepalamu, isfa' tu syafa', kamu minta syafaat, minta pertolongan, tolong tuh semua orang. Nabi Muhammad saat itu berada di maqamam mahmuda. Warane makom mahmuda, kedudukan yang terpuji Nabi Muhammad. Makanya kula jenengan kapan lagi sholat kapa wa ba'athu maqamam mahmuda. Ya, itu Nabi Muhammad makom mahmuda. Saat nabi-nabi yang lain gak bisa nolong, yang bisa nolong Nabi Muhammad. Lah apa wali ku beli weruh? Para pembesar gak tahu tak? Kenapa gak langsung ke Nabi Muhammad untuk menunjukkan Nabi Adam beli bisa, Nabi Nuh beli bisa, Nabi Ibrahim beli bisa, Nabi Musa beli bisa, Nabi Isa beli bisa, sing bisa mengkanjeng Nabi. Lamun umat langsung geruduk ning Nabi Muhammad, mungkin nanti akan ada prasangka, wah Nabi Ibrahim gak bisa sebenarnya sih, Nabi Musa gak bisa. Lah Allah langsung menjadikan, Allah menjadikan minta tolong dulu ke Nabi Adam, dilupakan mereka. Kerentegen ning Nabi Adam, kelingane Nabi Nuh, beli langsung ning Nabi Muhammad untuk menunjukkan kepada manusia semuanya tidak ada yang bisa nolong kecuali Nabi Muhammad. Ya, akhirnya ditolong keadaan dari panas yang luar biasa. Tapi ada orang-orang yang ditolong, mendapat pertolongan dari Allah. Cari Habib Jindan, cari Sayyidi Al-Habib Jindan, apa namanya, ana wong-wong kang oli pertolongan sing Gusti Allah ning padang mahsyar yang 50 tahun kerasanya kayak pendek sekali, kayak antara zuhur dan asar. Orang-orang yang dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Insyaallah zaman 50.000 tahun ku suwe ta sedelat. Suwe yang zaman sing penjajahan sampai zaman gen merdeka suwe. Tapi ada orang-orang yang dekat, diberi nikmat oleh Allah sampai lupa. Saking enaknya nikmat kerasanya pendek. Jenengan waktu jadi pengantin baru kah? Ya, mancing kamar, bengi-bengi, buru-buru arep subuh ketemu. Saking apa kok? Saking nikmatnya. Lagi pacaran, lagi bulan madu kah? Ngobrol, tahu-tahu waktu sedelat temen ya. Duduk waktu sedelat, kita kang terlalu senang. Ya, engko ning akhirat ning padang mahsyar ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah sehingga dekat sekali, waktu proses singkat sekali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti itu. Dan di padang mahsyar nanti ada 7 golongan yang mendapat naungan, beri kepanasan. 1, pemimpin yang adil. Ya, makanya kapan dari pemimpin sing adil aja, karena parok, karena deket, karena tim sukses, walaupun tidak berhak tetap dikasih. Wah, awas iki. Kemudian pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bocah nom kok taat, ari wong tua taat wis biasa. Wong tua ki bocah nom nafsunya, keinginannya, tenaga masih kuat, masih bisa kemana-mana, kok dia taat ning masjid bae, wah iki luar biasa.
Ya, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian orang yang hatinya selalu bergantung dengan masjid. Maknanya bukan hanya di masjid saja, enggak, tapi zuhur, prakat sholat isya, kok ngenteni subuh, ya Allah, pengen di masjid subuh, kok prakat sholat subuh menggawe nunggu zuhur, ya kelingan masjid, pengen sholat zuhur. Yang diingat adalah masjid, memakmurkan masjid, sholat ning masjid, kegiatan masjid, yang dipikirin masjid. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk orang yang memakmurkan masjid, hatinya terkait dengan masjid, sehingga kita tidak kepanasan di padang mahsyar. Kemudian dua orang yang saling mencintai, jadi bayang nang lanang karo wadon bae, lanang karo lanang termasuk, ya termasuk. Kula sering kadang ketemu wong soleh, inni uhibbukum, ana uhibbukum, aku mencintaimu. Yang wong soleh katakan, ya nanti akan dua orang yang saling mencintai berkumpul berpisah karena Allah, maka akan mendapat naungan. Jadi kenale, kumpule, cintae, pisahe karena Gusti Allah, bukan karena lain, bukan karena urusan bisnis, bukan karena urusan-urusan yang lain, enggak. Kemudian orang yang diajak zina wanita cantik yang punya kedudukan, wadone ayu ngajak zina, wadone ayu ya duwe kedudukan, sugi, kenyis-kenyis, jagate sepi, diajak zina, tapi dia katakan aku takut kepada Allah, takut zina. Itu maka orang seperti itu orang seperti itu akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersedekah dan ia menyembunyikan sedekahnya, sedekah tapi beli ngomong-ngomong, beli cerita, wes menang sembunyi-sembunyi. Orang yang suka sedekah sembunyi-sembunyi akan mendapat naungan pada hari kiamat nanti. Dan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, netes air matae karena takut kepada Allah, orang yang seperti itu akan mendapat naungan di padang mahsyar. Ada lagi selain 7 golongan itu. Ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Orang yang disebut dalam kitab Jala'ul Afham, Syarah Aqidatul Ahwam, karya Kiai Ihya Ulumuddin. Dikatakan selain 7 orang itu ada orang-orang yang diselamatkan dari mencekam dan panasnya keadaan di padang mahsyar. Orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang menyambung silaturahim, penghafal Quran yang mengamalkan kandungannya, dan orang yang menanggung anak yatim. Ya, ini akan selamat. Suwise mekoten ning padang mahsyar, ya kita mendapat syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Pindah amal kita akan dihisab. Ini kita harus percaya nih akan adanya alam barzah, pertanyaan mungkar nakir, nikmat kubur, azab kubur. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Amal kita akan dihisab. Hisab, hari perhitungan amal. Amalnya akan dihisab, dihitung. Amal baik kita, amal buruke. Lalu kemudian ditimbang amal baik, amal buruke. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, jadi orang yang amal baiknya lebih banyak, lebih berat, nanti bakal masuk surga. Orang yang amal baiknya ringan, amal buruknya lebih berat, maka akan masuk neraka. Ya, kapan pada baik sih masuk surga? Pada baik masuk surga. Ya, masuk surga. Semua akan dihisab, ditimbang amalnya, lalu buku amal catatannya diberikan Pak, semuanya. Ada yang menerima pakai tangan kanan, ada yang menerima pakai tangan kiri. Nah, kita nih nanti mudah-mudahan menerimanya pakai tangan kanan. Ya, kemudian nanti di akhirat semua amal kita Pak akan diperlihatkan Pak, kayak film Pak, disaksikan oleh semua orang, semua makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Ngelihatku
wong pun kok cangkeme ngomong beli padahal iya, nyolong ngomongnya beli padahal iya. Itu akan ada filmnya, Pak. Semua keburukan kita baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi, ana rekamannya kabeh. Ada rekamannya, ada catatannya, semua akan diputar. Dan betapa malunya kita saat kehidupan kita diputar, disaksikan oleh semua makhluk manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Di situ amal buruk kita ditampakkan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Iki wis kadung dia priben, mumpung durung mati masih bisa diedit. Ya, masih bisa disensor. Caranya dengan tobat. Kalau tobat, perbuatan buruk kita tidak akan ditayangkan di situ. Buat pas tekaning bagian pun tit. Ya. Atau akan hilang. Malaikat akan dilupakan oleh Allah. Maka Allah masih memberikan kita umur supaya kita ini memperbaiki amal kita. Tobat, Pak. Lagian daripada izin disaksikan oleh semua. Ya, ning kamar dewekan ngapai, ya, ketika berbuat buruk apa di jalan, deleng wong wadon ayu larak lirik buka HP, wah anak kabeh catatane. Filmnya anak kabeh itu akan diputar itu di hari kiamat nanti ning padang ning akhirat setelah padang mahsyar diputer katon kabeh. Ya Allah, mulut nggak bisa bela. Ya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Cangkem bisa ngomong, mulut nggak bisa ngomong, sing ngomong tangan, yang jadi saksi kaki. Insyaallah, ya, betapa malunya kita. Ya, makanya kita doa Allah mastur uyubana, ya Allah tutup aib-aib kami, ya Allah tutup aib-aib kami, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Kita pengen aib kita di dunia tertutup, di akhirat juga tertutup. Ada orang aibnya di dunia ditutupi oleh Allah, tapi di akhirat dibuka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pengen aib kita ditutup di dunia dan di akhirat. Termasuk cara agar aib kita ditutup, kita tutupi aibnya orang lain. Ya, sapa wong sing nutupi aibe wong sejen, aibe dheweke bakal ditutupi ning Gusti Allah. Setelah itu ditimbang semua orang akan lewat sirat. Sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka. Misalnya ki surga ini kana, maka sing kene ki sampai teko mana kok? Itu apa namanya? Jembatan terbentang di atas neraka. Semuanya akan lewat, baik orang terdahulu maupun yang datang kemudian. Ada yang lewatnya sekejap mata, ada yang seperti sambaran kilat, ada yang seperti kuda berlari cepat, ada yang berjalan lamban, tergantung amalnya masing-masing. Adapun orang kafir, orang yang suka maksiat, tergelincir jatuh. Jadi uang pengen manjing surga kudu lewat jembatan yang tergantung di atas api neraka. Semuanya lewat. Ya, semuanya lewat. Semuanya lewat. Kulan jenenganku bakal lewat kabeh. Barang kok jembatannya cilik. Ya, tipise kayak rambut siji disigar. Landepe kayak yang silet kayak pedang. Ya Allah, banyak kaki-kaki yang tergelincir. Maka siapkan nih diri kita untuk menghadapi yang seperti itu. Siap-siap, Pak. Urip aja mikiri apa misalnya sakiki mangan apa, aku bocah kita kepriben, banyak yang harus dipikirkan. Kok kita ki mati kepriben, manjing kubur kepriben, jawab pertanyaanmu karena kiri priben, engkau ning padang mahsyar kepriben, engkau bagi catatan amale priben, amale ditimbang priben, ya amale dihisab priben. Kisah kehidupan kita disaksikan semua orang nanti bagaimana keadaannya. Kau lewat sirat ku priben, ku dipikiri, Pak. Direnungi, ya, aja mikiri dunia baik, itu perlu dipikiri, Pak.
Ya mudah-mudahan kula jenengan selamat kabeh lewat sirat. Ya. Lalu setelah itu nanti ada telaga milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arane telaga Kautsar. Nabi Muhammad nanti nyuapi, ndulangi, memberikan minum. Ya, mudah-mudahan kula jenengan termasuk wong kang oli minuman dari telaga Kautsar dari tangan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cari guru-guru kula, siapkan diri kita untuk menghadapi itu supaya pantas, supaya kebagian, priben carae. Ya sekian penentuannya, mumpung masih urip dipikiri, priben usahakan. Ya. Telaga milik Kanjeng Nabi, lamun waktu urip suka menyakiti Nabi, ya bagaimana akan dikasih minum dari telaga Kautsar? Lah orang yang minum dari telaga Kautsar itu la nazma'u ba'daha abada, tidak akan kehausan selama-lamanya. Ya, beli bakal haus selama-lamanya. Lalu kemudian ada surga, ada neraka. Kita semua harus percaya wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalah haqqun wal malaikata haqqun wal jannata haqq wan naru haqq wa jami'a ma ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq. Dan semua tentang malaikat, kebenar surga, neraka juga benar. Semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad harus kita yakini. Ana surga, ana neraka. Surga neraka iku kekal. Ya, surga neraka iku kekal. Jare sing kekal mung Gusti Allah asaliyah. Sing kekal itu hanya Allah. Tapi kemudian Allah mengekalkan makhluk-makhluknya. Ada makhluk yang dikekalkan oleh Allah di antara surga dan neraka. Ana maning kemudian apa bedanya kekal surga dan kekal Allah? Ada Allah kekalnya, tidak ada yang mengekalkan. Kapan surga neraka ana sing mengekalkan, yaitu Gusti Allah. Lah nikmat terbesar di surga adalah memandang zatnya Allah. Ning surga nikmat terbesarnya memandang zatnya Gusti Allah. Menurut keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang masuk surga akan bisa melihat zatnya Allah. Itu nikmat paling tinggi. Di bawahnya adalah nikmat memandang wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kong manjulan jenengan manjing surga iki sifate siji, tingginya seperti tingginya Nabi Adam. Kulon jenengan kok manjing surga jadi dhuwur kurang lebih 28,8 meter, 60 ziro. Ya, tinggi Nabi Adam 60 ziro, 1 ziro 48 cm, kurang lebih tingginya 28,8 meter. Kalau jenengan ku manjing surga dhuwur kabeh. Yang kedua, gantengnya kayak Nabi Yusuf sing lanang, sing wadon luwi ayu tenimbang bidadari. Pak, kalau jenengan kowe berubah casingnya Pak, ngerti beli casing? Apa casing? Wajahnya berubah, gantengnya kayak Nabi Yusuf sing lanang wong wadon bakal luwi ayu tenimbang bidadari. Jadi bapakku salah kapan kita pengen bidadari. Istrimu kalau masuk surga, istri kita kalau masuk surga akan lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Jadi ratunya bidadari. Yang ketiga umurnya seperti umurnya Nabi Isa. Ketika diangkat ke langit, ada pendapat 33 tahun, ada yang pendapat 40 tahun. Jadi nom maning. Ya, ning surga laka kakek-kakek, laka nenek-nenek, nggak ada di surga. Kakek-kakek, nenek-nenek nggak ada. Nom kabeh. Ya, engko kenal beli jerabine kulae, anake kulae. Kalau di dunianya kenal, ning akhirate kenal. Kapan dorong kenal? Ya kok dikenalaken. Misale karo buyut, ketemu karo buyut. Orang kenal, ya kok dikenalaken, ya kenal. Lalu kemudian bahasanya seperti bahasa Nabi Muhammad SAW, manjing surga bahasanya dengan bahasa Arab. Jadi ki derajatan kita rusakan baik, ngomong derajatan bahasa derajat kita rusakan baik. Koning surga langkau ngomong bahasa derajat pula, bahasa Sunda, bahasa Jawa nggak ada itu, bahasa Indonesia nggak ada.
Ada. Ngomongnya bahasa Arab. Pertanyaannya Jen, ku beli bisa ngomong bahasa Arab kok karena bisu. Ya beli. Kapan manjing surga ya insya Allah bisa dewek. Wes bisa dewek ngomongnya. Ya, niki mawon ingkang saged kula sampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya masuk ke fikih. Bab fikih, bab akidah wes dianggap beres ya insyaallah. Wong manjing fikih niki mawon wallahu a'lam bissawab. Silakan barangkali ada 1-2 pertanyaan silakan. Terima kasih. Iya, monggo. Umatnya Nabi Muhammad itu nanti semua masuk surga. Pertanyaan, apakah semuanya umat Nabi Muhammad itu masuk surga? Jawabnya iya. Semua umat Nabi Muhammad asal Islam mati iman masuk surga. Syaratnya iman mati iman mati Islam pasti masuk surga. Wong Islam pasti masuk surga. Hanya ana sing langsung, ana sing mampir dikit ning neraka. Lah kula jenengan pengene mampir dikit langsung pengene. Sekian pertanyaannya, setitik man dirubah. Pantese lho ndeleng potongane kula jenengan pantese mampir dikit langsung. Pantes langsung pede nemen. Jadi umatnya Kanjeng Nabi yang beriman mati muslim masuk surga semuanya. Umat Islam manjing surga kabeh. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Maka mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam, netepi iman kabeh. Amin ya rabbal alamin. Supaya masuk surga. Dan nanti ada syafaat. Syafaatiku Nabi nyafaati. Syafaati Kanjeng Nabi ku macam-macam bentuknya. Syafaatiku macam-macam. Ki syafaatiku bentuknya siji syafaat ki ana syafaatul uzma, maukah hanya milik Kanjeng Nabi. Kesulitan di padang mahsyar itu yang bisa mengangkat, yang mensyafaati, yang bisa nolong hanya Kanjeng Nabi. Arane syafaatul uzma. Ana maning syafaat milik Nabi. Ya, masukkan satu golongan ke surga tanpa hisab. Orang dapat syafaat dari Nabi, wes kena jadi hisab maning lagi manjing langsung manjing surga. Itu bisa. Itu hanya milik Nabi. Yang ketiga ada syafaat milik Nabi meninggikan derajatnya orang. Wong mawe surga level 3 jadi level mawe bintang telu, berarti bintang 5, bintang 7 sih sakit kepala. Naik derajatnya. Ya, ada lagi syafaat untuk orang yang seharusnya masuk neraka tapi nggak jadi masuk neraka. Ini bukan hanya syafaat milik Nabi saja, termasuk syafaat ulama, termasuk anak yang meninggal masih kecil bisa nyafaati wong tua. Sesama teman bisa, ulama bisa. Syafaat orang yang seharusnya masuk neraka tapi nggak jadi masuk neraka. Ini bisa. Atau syafaat mengeluarkan orang dari neraka bisa, bukan hanya milik Nabi. Orang sudah di neraka, hari yang tadi kan pengen masuk neraka, harusnya masuk neraka, nggak jadi masuk neraka karena mendapat syafaat. Ada lagi orang sudah di neraka, tapi dikeluarkan dari nerakanya, itu juga syafaat. Anawadeng, ya. Ada lagi syafaat khusus bagi orang yang meninggal di kota Madinah, orang yang mengziarahi makam Nabi, orang yang menjawab azan, ya, jawab azan nggak? Oleh syafaat. Anak wong kalau dengar azan ikut jawab Allahu Akbar, ikuti sampai kemudian doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, terus sampai seterusnya. Kata Nabi, orang yang dengar azan jawab azan kemudian doa wajabat lahu syafaati, maka wajib bagi dia syafaatku, wajib oleh syafaatnya Kanjeng Nabi. Atau orang yang hikmah kepada baginda Nabi itu akan mendapat syafaat. Ada lagi yang diringankan siksa bagi orang yang hikmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat macam-macam. Nah, kula jenengan ya
mau kah pengennya sih langsung, mudah-mudahan digawe pantes mancing surga langsung. Pengennya sih tanpa hisab, bisa aja hisab mana langsung bae. Wah, dalam langsung. Ya, pengennya sih mokoten, pengennya. Ya, jadi kang penting Islam manjing surga kabeh, hanya ada kang langsung ana sing mampir dikit. Wonten ning kitab Maulid kah sepertiga umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sepertiga itu. Sepertiga umat Kanjeng Nabi masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, sepertiga yang kedua umat Kanjeng Nabi salate wekel, ibadah wekel, tapi maksiate wekel. Hanya alhamdulillah amal ibadah luwi akeh tenimbang maksiate. Iki sepertiga yang kedua manjing surga. Ya ibadah tapi wayahe maksiat cuma maksiat masih. Oten. Ya, iku manjing surga masih. Nah, sepertiga sisae blilok ibadah angot-angotan, tapi hari maksiat ka istiqomah. Dibeli keruan-keruan nih. Lah orang yang seperti ini ya ada yang dapat syafaat manjing surga, kang beli syafaat ya manjing neraka. Lah anak kang wis manjing neraka disyafaati, anak kang wis manjing neraka beli disyafaati. Kalau tidak dapat syafaat ya sampai entok dosa di neraka. Kemudian baru dimasukkan ke surga. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau dengan hari itu ya Sampun. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karimna zuhrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجعلنا واهلنا ولدنا ذريتنا تلاميذنا وجماعاتنا ومن احب واحسن الينا يا الله من اهل العلم الخير ولا تجعلنا يهم من اهل الشر والدير وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك بدنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين الهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.